Kayaknya ada yang masukin papa kamu ke penjara deh. Emang siapa sih orang jahat yang bikin papa masuk ke penjara? Tante Lala. Kenapa lah kamu ngelakuin itu? Padahal papa itu orang jahat. Memang kamu orang jahat, tapi saya bukan Tuhan, Hasbi. Saya nggak berhak menentukan siapa yang harus tetap hidup dan siapa yang harus meninggal. Aku berhutang nyawa sama kamu. Iya, bentar. Di situ bukan sih, Mas, biasanya di pintu. Pintu. Oh iya, ini. Maaf, saya dari tadi salah pencet terus. Saya lagi. Aku maksudnya. Maaf. Iya udah, kalau gitu aku turun dulu ya, Mas. Berarti Meisha udah pergi setelah kejadian di tempat kuda itu? Iya. Maafin aku ya, Mas. Lagi-lagi keluarga aku buat masalah ke keluarganya Mas Julian. It's okay. Jangan apa-apa. Ya. Kamu nggak salah kok. Yang salah kan Meisha. Kamu nggak perlu minta maaf kayak gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Mbak Tanti, Ya, Neng. tolong bukain pintunya, Mbak. Itu ada Tante Eliza. Waduh, saya kan nggak boleh izinin orang sembarangan masuk ke sini sama Pak Julian dan Bu Lydia. Nah, ini yang datang malah Tante Garung, Ibu Elisa. Enggak. Saya nggak usah bukain pintu. Kok nggak dibukain sih pintunya, Mbak? Neng, saya bukain aja kali ya. Tapi saya harus pantau terus nih yang dilakukan sama Bu Elisa dan Syifa. Iya deh, buat Tanti bukain dulu ya. Ya, Mbak. Hai Mbak Tanti, hai Syifa sayang. Tante Eliza. Mbak Tanti, aku dengar dari Motun katanya Mbak Tanti tuh suka kue coklat ini ya? Ya, kebetulan aku bawain. Diterima ya. Makasih ya, Bu. Syifa sayang. Kok saya dikasih kue juga ya? Tumben baik Tante Garong. Nih, Tante Eliza bawain kamu cupcakes coklat lagi kesukaan kamu. Wah, Kita bisa makan bareng-bareng. wah. Nih. Wah, Wah. itu sih. Ya, seenggaknya sekarang kita udah punya bukti kalau Meisha yang sebenarnya nyalain petasan waktu kita naik kuda itu lah. Jadi Eliza udah gak akan nyalahin kamu lagi dan Mama gak akan salah paham lagi. Lah. Wah, turut prihatin ya dengan
apa yang terjadi sama Syifa. Sebagai korban yang pernah jatuh dari kuda, gue ngerti apa yang dirasain sama Syifa. Ya walaupun memang dampaknya beda sih sama gue. Hasbi, jangan seakan-akan kita ada di kubu yang sama ya. Saya tahu kamu itu manipulatif, licik. Dan semua yang keluar dari mulut kamu, itu tuh nggak pernah sinkron sama apa yang ada di kepala kamu dan di hati kamu. Justru sekarang gue bingung, apa motif Mesya sebenarnya. Padahal gue udah baik sama dia, gue nawarin dia untuk nikahin dia. Gue pengen jadi bapak yang baik untuk anak-anak kami. Tapi apa, dia malah pergi ninggalin gue gitu aja. Gue nggak tahu sekarang dia di mana. Padahal gue udah pasti bisa bertanggung jawab dengan semua kekayaan gue sekarang ini. Dan gue juga yakin gue bisa. Kami nggak butuh komentar kamu. Kami nggak butuh kalimat penenang atau pembenaran atau apapun itu. Karena semua itu tidak pengaruh buat kami. Nggak ada artinya. Oke, fine. Padahal aku niatnya cuma pengen jadi teman curhat kalian aja. Berbagi suka, berbagi duka. Ya mungkin juga teman curcol kali. Tapi udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang semuanya udah jelas. Jadi sekarang udah nggak ada lagi curiga-curigaan atau nuduh-nuduhan yang nggak jelas ke aku dan juga temen aku, Riko. Kayaknya malam ini gue bakal nginep di sini aja deh, mumpung lagi ada di villa sekarang. Males juga balik sekarang, udah malam. Kalian yakin kamu ikutan nginep? Ya kalau urusan biaya kalian mikirin itu udah, don't worry lah. Nanti gue yang bayarin semua. Gimana? Tapi ya udah, gue nggak maksa. Hati-hati di jalan ya, udah mendung tuh. Mas masih kuat nyetir kan? Insya Allah kuat kalau. Lagian kan kita memang harus pulang. Bisa juga nggak enak kalau ninggalin Syifa kelamaan. Kita pulang sekarang. Wak, besok kamu ke Amor kan? Kasihan ya pacarku ini. Pasti capek banget ya hari ini. Wak. Wak, kamu emang udah tahu kalau aku mencintai kamu. Tapi aku yakin kamu pasti nggak tahu seberapa besar cinta aku ke kamu. Aku nggak bisa bayangin deh kalau kamu pergi dari hidup aku. Bisa sakit leher nih kalau nggak dibenerin. Maaf, saya nggak sengaja. Saya tadi cuma mau benerin posisi tidur kamu aja. Saya takut kamu sakit leher nanti kan. Kalau gitu kecetek ya itu. Iya. Saya nggak ada maksud. Gak apa-apa kok.
Mas. Ya udah kalau gitu saya bukain pintu. Saya. Aku maksudnya mana sih pintunya? Wiper. Ya bentar. Di situ bukan sih Mas biasanya di pintu. Pintu. Oh ya ini. Maaf saya dari tadi salah pencet terus. Saya lagi. Aku maksudnya aku maaf. Iya udah, kalau gitu aku turun dulu ya, Mas. Mas langsung pulang aja istirahat karena pasti capek banget kan seharian. Iyalah. Makasih ya buat hari ini. Makasih kamu selalu ada buat aku di saat apapun. Ya, insya Allah akan selalu begitu ya Mas. Ya udah aku turun dulu Mas, hati-hati nyetirnya. Ya. Fokus ya. Iya. Oke. Ya udah dibuka kok pintunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Mas. Dah. Hati-hati ya. Ya.